Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan manaqib, serta kisah karomah dari Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, lahir di Mekah pada tahun 1897 Masehi, atau bertepatan pada tahun 1315 Hijriah. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Kiai As'ad Syamsul Arifin dilahirkan di perkampungan Syiib Ali, dekat Masjidil Haram, Makkah, ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji, dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu keislaman. Pada usia 6 tahun, Kiai As'ad Syamsul Arifin dibawa orang tuanya pulang, dan tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Beliau juga termasuk salah satu murid dari Syekhona Khalil Bangkalan. Pada tahun 1951, Kiai As'ad Syamsul Arifin menggantikan ayahnya, sebagai pemimpin Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Kiai As'ad wafat di usia ke-93, tepatnya pada tanggal 4 Agustus, tahun 1990, di Situbondo, Jawa Timur. Jabatan terakhir di PBNU adalah Dewan Penasihat, atau Mustasar Pengurus Besar NU. Berkat jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, pada tanggal 3 November tahun 2016, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Sebagai seorang waliullah, beliau juga dianugerahi Allah berbagai kelebihan. Banyak sekali kesaksian tentang kisah karomah beliau. Berikut ini beberapa kisah karomah dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Mendapat uang dari orang misterius. Keistimewaan para wali Allah memang tidak ada habisnya untuk diceritakan, karena banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh orang yang mempercayainya. Termasuk karomah Kiai As'ad Syamsul Arifin, seorang ulama sekaligus wali Allah, yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai As'ad Situbondo. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda dari kota Sumedang, Jawa Barat. Pria tersebut mengaku bahwa dirinya tidak pernah menginjakkan kaki di Sukorejo Situbondo, yang merupakan tempat pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, asuhan Kiai As'ad dahulu kala. Bahkan, ketika dia mendengar kata Situbondo, yang terpikirkan olehnya adalah sosok Kiai As'ad Syamsul Arifin. Menurut pengakuannya, bahwa dia bisa tahu Kiai As'ad hanya dari sebuah foto yang terpampang di dinding, mengenakan sorban putih bergaris biru, seperti yang beredar luas saat ini. Dan itu pun ia melihatnya saat dia masih kecil. Namun, dari situlah ia mengagumi Kiai As'ad pada pandangan pertama, tanpa pernah melihat secara langsung, atau datang ke Situbondo. Pria itu mengaku bahwa Kiai As'ad adalah seseorang yang telah banyak berjasa dalam hidupnya, hingga kehidupannya bisa seperti sekarang ini. Walaupun belum pernah ke pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, apalagi menimba ilmu di sana, namun anehnya pria ini merasa punya banyak hutang kepada Kiai As'ad. Dia mengaku bahwa kekagumannya kepada Kiai As'ad selalu dijaganya, sampai pada suatu hari dia ingin menikahi seorang perempuan. Tetapi sayangnya, ketika itu ia tidak memiliki uang yang cukup. Sedangkan, mahar yang harus dibayarkan di luar dari kemampuannya, dan waktu akad nikah semakin dekat. Pria ini merasa kebingungan, sampai sering sekali mematikan ponselnya agar tidak terganggu pikirannya. Di tengah situasi yang menegangkan inilah, sosok Kiai As'ad tiba-tiba muncul di benaknya, dan secara spontan di dalam hatinya ia berseru, "Kiai As'ad, Anda adalah orang pertama yang saya kagumi, jadi mohon doakan kepada Allah untuk memberi saya uang. Uang tersebut akan saya gunakan sebagai biaya pernikahan nanti," ujar dia dalam hati. Tak disangka-sangka, keesokan harinya tiba-tiba dia menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Singkat cerita, orang itu mentransfer uang kepadanya melalui rekening pribadinya.
Dia mengaku sangat terkejut atas rizki yang ia dapatkan saat itu. Bukan hanya karena orang yang menghubunginya itu tidak ia kenal, tetapi jumlah nominal uang yang diberikan pun sangat besar. Dia menceritakan bahwa kejadian tersebut dialaminya sehari sebelum pernikahan. Bahkan sore hari menjelang ia menikah, masih ada nomor telepon baru yang menelponnya. Dan terus-menerus ada nomor baru yang masuk ke HP-nya untuk menawarkan uang. Hingga akhirnya ia merasa tak mampu, dan karena merasa terus dikejar orang, ia pun kemudian mematikan HP-nya, sampai akad nikah dilaksanakan. Alhamdulillah, pernikahan pun dapat dilaksanakan dan bertahan sampai saat ini. Dia mengaku tetap berkeyakinan bahwa para wali Allah, kekasih Allah, dan para pejuang, mereka itu tidak benar-benar meninggalkan dunia ini. Mereka hanya pindah tempat dan terus hidup, serta diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Allah berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran, ayat 169. Mendatangkan hujan ketika kemarau. Kejadian bisa mendatangkan hujan, dan juga bisa menghentikan hujan, bukanlah hanya pekerjaan pawang hujan saja. Para kiai yang telah memiliki karomah juga bisa saja melakukan hal tersebut, sekalipun tidak ditunjukkan secara obral. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin disebut-sebut punya karomah bisa mendatangkan hujan pada saat diperlukan. Kisah ini dimulai saat Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-27, pada bulan Desember tahun 1984. Ketika itu, Muktamar berlokasi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asembagus Situbondo. Peran Kiai As'ad dalam berkhidmat kepada NU sudah tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo ini berbenah diri untuk menyambut pelaksanaan muktamar tingkat nasional. Acara tersebut juga akan dihadiri oleh Sang Presiden, Bapak Soeharto. Menjelang kehadiran Presiden, persiapan lapangan untuk pendaratan helikopter ditangani oleh petugas khusus. Saat itu, beberapa petugas mengadakan penyiraman lapangan, sekitar 2 km dari lokasi pondok. Maklum, ketika itu cuaca kota Situbondo sangatlah panas. Agar debu-debu tidak berterbangan ketika helikopter mendarat, lapangan itu perlu disiram air. Dan demi kenyamanan, petugas pun mendatangkan truk tangki berisi air, agar bisa menyiram area tanah lapangan yang kering itu. Saat beberapa petugas tengah sibuk melakukan penyiraman lapangan, tiba-tiba Kiai As'ad muncul. Memakai uang siapa menyirami lapangan seluas ini? Tanya Kiai As'ad kepada para petugas. Jika pemerintah memiliki banyak uang, lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki jalan di sebelah utara saja. Percuma menyirami lapangan ini. Sebentar lagi akan turun hujan. Lagi pula, Pak Harto tidak mendarat di lapangan ini. Tutur Kiai As'ad. Komandan lapangan yang ditugasi untuk memimpin penyiraman lapangan itu pun merasa serba salah. Ia kemudian menjawab, "Mohon maaf Kiai. Kami hanya melaksanakan tugas dari atasan." Kiai As'ad pun diam, dan kemudian kembali ke pondok pesantren. Benar saja, sesaat setelah Kiai As'ad meninggalkan lapangan, tiba-tiba rintik gerimis turun, dan kemudian hujan pun turun semakin lebat. Lapangan tersebut kemudian menjadi basah oleh air hujan. Sementara itu, para petugas penyiram lapangan pun berlarian menuju rumah penduduk untuk berteduh. Ternyata, hujan hanya turun di sekitar lapangan itu saja. Di luar lapangan, di perkampungan penduduk, sama sekali tak terjadi hujan. Dan ternyata, Presiden Soeharto tidak jadi mendarat di lapangan itu. Helikopter Presiden justru mendarat di lapangan Karangtelok, yang tidak dipersiapkan untuk mendarat sebelumnya.
Persis sebagaimana yang diucapkan Kiai As'ad sebelumnya, bahwa Pak Harto tidak akan mendarat di lapangan yang akan disiram tadi. Tidak sholat. Kiai Haji Zainullah Jauhar, dahulu adalah salah satu seorang khodam, atau pembantu Kiai As'ad Syamsul Arifin. Beliau kemudian menceritakan pengalamannya luar biasa, ketika masih bersama Kiai As'ad. Berikut ini penuturan dari Kiai Haji Zainullah Jauhar. Selama bertahun-tahun mengabdi ke Kiai As'ad, saya memang jarang menyaksikan Kiai As'ad sholat. Suatu hari, saya dan santri lainnya diajak bepergian oleh Kiai As'ad. Saat adzan maghrib, kami berhenti di sebuah masjid. Saya melihat Kiai As'ad hendak pergi ke masjid, maka kami pun mengikuti langkahnya. Anehnya, ketika di dalam masjid, saya tidak melihat keberadaan Kiai As'ad. Sepertinya tadi Kiai As'ad langsung lenyap ketika di pertengahan di jalan. Kami pun menjadi bingung, apakah Kiai As'ad tidak sholat, pikir saya. Akhirnya, kami memutuskan untuk pergi lagi ke mobil lagi. Anehnya, di dalam mobil ternyata sudah ada sosok Kiai As'ad. Loh, kalian kok kesini, sudah selesai sholat ya? Ayo sholat dulu, seru Kiai As'ad saat itu. Maka kami pun langsung lari, dan cepat mengerjakan sholat ke dalam masjid. Orang Cina mendadak alim. Tidak mudah untuk menjadi orang yang alim. Seseorang harus menjalani sebuah proses pendidikan, dengan belajar agama Islam di pesantren, atau dengan berguru kepada ulama atau kiai. Di pesantren pun ia harus bisa membaca Al-Quran dan memahami tafsirnya, bisa membaca kitab untuk memahami hadis, dan banyak ilmu lainnya yang harus dikuasai agar dikategorikan alim. Seseorang yang ingin dirinya alim, harus menjalani proses belajar agamanya dengan sabar, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi, ada juga orang yang tidak pernah menempuh pendidikan pesantren, tetapi dirinya bisa menjadi seorang yang alim. Berikut ini kisah luar biasa tentang orang Cina yang menjadi orang alim, karena barokah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ada seseorang pria bernama Wi Qinhai. Ia adalah anak asli keturunan Cina. Dia menceritakan tentang almarhum ayahnya ketika masuk Islam. Sebelum ayahnya masuk Islam, agamanya adalah Katolik, begitupun dengan ibunya. Ia masuk Islam pada tanggal 3 Maret, tahun 1984. Orang yang mengislamkan ayahnya itu adalah Raden Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo. Sejak kecil, ayahnya selalu mengajak Wi Qinhai bersilaturahim atau mengunjung ulama. Sampai saat ini, Wi Qinhai tetap ingat ketika sering diajak ayahnya mengunjungi beberapa ulama. Karena ayahnya sangat senang berkumpul dan bersama orang-orang soleh. Ia benar-benar mendapatkan kebarokahan, ketika seseorang senang berkumpul dengan ulama yang sanad keilmuannya jelas. Buktinya, kini Wi Qinhai juga menjadi orang alim, berkat ayahnya yang senang berkunjung kepada ulama. Wi Qinhai membenarkan, bahwa tidaklah keliru, ketika ayahnya banyak berguru kepada ulama yang sanadnya nyambung dengan Rasulullah, termasuk Kiai As'ad yang menjadi gurunya. Sehingga, almarhum ayahnya itu mendapatkan hidayah, serta keberkahan dari gurunya, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Setelah beberapa bulan masuk Islam, ayahnya berkunjung ke pesantrennya Kiai As'ad. Ia kemudian menyampaikan hajatnya kepada Kiai As'ad, tentang bagaimana caranya bisa alim, meskipun tidak usah mondok. Kemudian Kiai As'ad menjawab, kalau ingin menjadi orang yang alim, ia harus mondok atau belajar agama Islam. Sedangkan, ayahnya itu sudah berusia 31 tahun, dan masih mempunyai tanggung jawab istri dan anak. Namun, Kiai As'ad hanya tersenyum mendengar hal itu. Beberapa bulan kemudian Kiai As'ad menghadiri undangan di Desa Lombok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.
Ayahnya tersebut juga turut hadir untuk mengikuti pengajian yang diisi oleh Kiai As'ad. Sang ayah selalu hadir ketika ada pengajian Kiai As'ad, dimanapun tempatnya, kecuali ia tidak bisa hadir karena sakit, atau kepentingan yang sangat mendesak. Pada saat memberikan ceramah, tiba-tiba Kiai As'ad berdiri dan menunjuk orang yang duduk di pojok belakang. Kemudian Kiai As'ad berkata, "Nak, kesini kamu." Melihat hal itu, semua orang yang ada di majelis, saling menoleh siapa yang ditunjuk dan dipanggil ke depan oleh Kiai As'ad. Kemudian Kiai As'ad berkata lagi sambil menunjuk, "Kesini kamu nak, yang orang Cina." Ternyata, orang Cina yang ada di sana adalah benar ayah dari Wi Chin Hai. Kemudian ayahnya itu berdiri dan mendekat kepada Kiai As'ad. Kebetulan di depan Kiai As'ad terdapat gelas dan minuman. Setelah itu, Kiai As'ad langsung meludahi gelasnya tersebut. Kemudian Kiai As'ad memberikan gelas tersebut kepada ayah Wi Chin Hai, sambil berkata, "Ini diminum dan dihabiskan." Menurut Wi Chin Hai, almarhum ayahnya itu termasuk orang yang mudah jijik. Tetapi tak disangka, minuman yang diberikan Kiai As'ad tersebut langsung dihabiskan tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Setelah habis, kemudian Kiai As'ad memberikan mikrofonnya kepada ayah Wi Chin Hai, dan Kiai As'ad meninggalkan lokasi pengajian lalu berkata, "Saya mau pulang dulu. Kamu yang melanjutkan pengajian ini." Kemudian duduklah ayah Wi Chin Hai di kursi ceramah. Tanpa diduga-duga, ayah Wi Chin Hai langsung bisa memberikan tausiah di depan banyak orang. Menariknya lagi, isi tausiah yang disampaikan bukan ilmu sembarangan, melainkan ilmu yang kajiannya berat, seperti Tafsir Jalalain, Kitab Ihya Ulumuddin, dan Al-Hikam. Wi Chin Hai juga mengatakan, bahwa almarhum ayahnya selama hidup tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi kitab kuning. Sungguh luar biasa. Keberkahan bagi orang yang senang berkunjung, dan berguru kepada ulama yang dekat dengan Allah. Wi Chin Hai juga menyarankan bagi siapapun yang ingin memperdalam ilmu agama, hendaknya ia harus bisa mencari guru yang tepat, dan sanad keilmuannya harus jelas hingga ke Rasulullah. Mengubah pasir menjadi bom. Ada salah satu kisah karomah yang luar biasa dari Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur. Yaitu, ketika beliau dapat mengubah pasir menjadi dentuman bom. Kisah ini seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Fawaid. Beliau mengisahkan saat perang gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir. Konon, pasir itu adalah pemberian dari Kiai As'ad. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara Belanda atau di jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Anehnya, suatu peristiwa yang ajaib terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu, tiba-tiba lari terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya. Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman bom. Padahal, saat itu para pejuang tidak membawa bom. Bagaikan mendapat rejeki nomplok, para pejuang itu seakan berpesta pora dan memunguti satu persatu senjata-senjata yang ditinggal Belanda itu. Dalam kesempatan lain, sebanyak 50 anggota Laskar Sabilillah meminta ijazah kepada Kiai As'ad ke Sukorejo. Hal tersebut akan mereka gunakan sebagai bekal untuk berjuang melawan Belanda. Pertama-tama, yang ditanyakan oleh Kiai As'ad adalah keteguhan mereka untuk berjuang. "Apakah kalian betul-betul ingin berjuang?" tanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. "Kami memang ingin berjuang Kiai, asalkan kami diberi azimat," jawab seorang pemimpin rombongan. "Oh, itu gampang," jawab Kiai As'ad.
Kamu berangkat perang utuh, pulang pun juga utuh. Lalu Kiai As'ad mengambil air putih dan menyuruh mereka meminumnya, sambil membaca sholawat. Setelah itu, Kiai As'ad berpesan kepada mereka. Kalian tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Terus maju, dan jangan mundur. Kalau maju terus dan tertembak mati, kalian akan mati syahid dan masuk surga. Tapi, bila kalian mundur dan tertembak, kalian akan mati dalam keadaan kafir. Maka mereka dengan semangatnya berjuang di medan perang. Hingga akhirnya kembali memenangkan peperangan melawan penjajah. Preman Insyaf. Al-Maghfurlah Kiai As'ad Syamsul Arifin, merupakan tokoh ulama yang juga mempunyai banyak karomah. Dengan karomahnya itulah, beliau disegani oleh banyak orang, termasuk para preman. Meskipun demikian, dalam berdakwah, Kiai As'ad jarang menggunakan ilmu kesaktiannya. Beliau tetap menggunakan pendekatan lain dalam berdakwah, meskipun sebagian orang memandangnya tidak lazim. Dengan caranya yang tidak mengandalkan kesaktiannya itulah, Kiai As'ad justru mampu menaklukkan para preman. Pada suatu ketika di sebuah masjid pondok, sering terjadi pencurian sandal. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Kiai As'ad kemudian mendatangi salah satu dedengkot preman. Sandal jamaah di masjid ini sering hilang kalau sholat Jumat. Bisakah saya minta tolong untuk mengamankannya agar tidak hilang? Pinta Kiai As'ad kepada seorang gembong preman. Gembong preman tersebut justru merasa senang ketika sang kiai berkunjung ke tempatnya. Di dalam lingkungan di sekitar pesantren, terutama bagi suku Madura, seorang kiai umumnya menjadi sosok yang sangat dihormati, sekaligus tokoh yang disegani. Melawan perintah kiai, bisa dipercaya mendatangkan sebuah petaka. Keyakinan ini ternyata juga ada dalam pikiran si preman tersebut, sehingga dirinya tidak menolak perintah Kiai As'ad. Gampang itu Kiai. Paling-paling yang mencuri itu masih anak buah saya. Biar saya yang jaga, kata si gembong preman tersebut. Bahkan, dia justru merasa bangga, karena dipercaya oleh kiai besar dan merasa berguna bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pembicaraan tersebut diakhiri dengan sebuah kesepakatan. Si preman tidak apa-apa tidak ikut sholat Jumat, karena ia dan anak buahnya itu juga tidak pernah sholat. Asalkan, ia bersedia menjaga setiap pasang sandal yang ada di luar pelataran masjid selama salat Jumat berlangsung, terutama ketika sholat Jumat sudah berakhir. Akhirnya, kesepakatan itu pun tercapai. Waktu sholat Jumat pun tiba, si gembong preman tadi datang untuk memenuhi janjinya, yaitu berjaga-jaga di sekitar masjid. Benar saja, sejak dijaga oleh gembong preman tersebut, sandal masyarakat aman-aman saja, tidak ada satupun sandal yang hilang. Bahkan, para jamaah yang hendak menukar sandalnya dengan sandal yang bagus pun tidak berani, karena mereka diawasi oleh gembong preman tersebut. Penjagaan ini pun terus berlanjut sampai 1 bulan. Selama menjalankan tugasnya sebagai penjaga sandal di masjid, gembong preman tersebut merasa ada yang aneh. Sebagai orang yang memiliki pengaruh, dan ditakuti oleh banyak orang di kampungnya, ia merasa pekerjaan ini remeh bagi preman selevel dirinya. Dirinya pun merasa tidak jenak menjadi penjaga sandal, namun ia juga tidak meninggalkan tugasnya begitu saja. Di kemudian hari, ia menghadap kepada Kiai As'ad, seraya curhat. Kiai, masak saya harus jaga sandalnya tukang becak, penjual kacang goreng, dan sandalnya anak-anak kecil. Justru orang-orang ini yang seharusnya jaga sandal saya, bukan malah sebaliknya. Gugat gembong preman tersebut kepada Kiai As'ad. Dengan penampilan seperti orang kebingungan, Kiai As'ad kemudian bertanya balik. Kalau sampean ikut sholat Jumat, terus siapa yang harus jaga sandal? Tanya Kiai As'ad. Si gembong preman pun merasa bingung.
Ia menyadari dan memahami tentang jawaban Kiai As'ad. Sampai akhirnya, di dalam kepala si gembong preman itu tercetus sebuah ide. Tenang Kiai. Saya punya anak buah banyak. Biar mereka yang menjaga, dan saya akan ikut sholat. Katanya dengan rasa bangga, karena sandalnya nanti bakalan dijaga oleh orang lain. Tanpa pikir panjang, Kiai As'ad kemudian menyetujui usulan gembong preman tersebut. Proses yang sama kemudian berlanjut secara bergantian. Si preman mengajak salah satu anak buahnya dan memintanya untuk menjaga sandal para jamaah sholat Jumat. Sampai beberapa sholat Jumat, si anak buah ini jadi jengkel juga. Masak preman disuruh jaga sandal preman. Protes si anak buah preman tersebut. Si anak buah preman ini juga ingin sandalnya dijaga orang lain, bukan malah sebaliknya. Maka, solusinya tetaplah sama, bahwa si gembong preman meminta si anak buah tersebut, untuk mencari temanya yang mau menjaga sandal, sebelum memutuskan untuk ikut sholat Jumat. Hingga akhirnya secara berkesinambungan dan secara bertahap, para preman di sekitar lingkungan pesantren kemudian ikut sholat Jumat, hanya karena ingin sandalnya dijaga oleh orang lain. Menjadi banyak. Beliau adalah seorang ulama besar Indonesia, sekaligus pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Situbondo. Suatu ketika, Kiai Haji As'ad sedang memantau aktivitas pembangunan di sekitar ponpesnya. Seorang santri pendamping yang bernama Masud, saat itu sedang bertugas melayani keperluan sang Kiai. Saat Masud bersama Kiai Haji As'ad, pada waktu itu Kiai Haji As'ad sedang kehabisan rokok, yang biasa disimpan dalam kantong beliau. Dengan aba-aba minta tolong, Kiai Haji As'ad memerintahkan Masud untuk mengambil rokok miliknya, yang berada di atas pintu ruangan pribadi Kiai Haji As'ad. Dengan sigap, Masud mengamini perintah kiainya itu. Namun saat di tengah perjalanan, Masud dibuat kaget, ketika melihat Kiai Haji As'ad sudah berada dekat sudut bangunan asrama santri putri. Beliau terlihat sedang memberikan arahan untuk kebersihan pada santri putri kala itu. Yang membuat Masud heran adalah, di titik awal mereka berdiri hingga asrama santri putri jaraknya cukup jauh, yakni 300 meter. Dan untuk waktu yang sesingkat itu, sepertinya tidak mungkin dilakukan Kiai yang sudah sesepuh itu. Dengan langkah yakin dan berusaha tenang, Masud melanjutkan titah Kiai As'ad. Derap langkahnya sudah dekat dengan ruangan Kiai Haji As'ad. Saat di dekat bibir pintu, kembali Masud menemukan Kiai Haji As'ad sedang duduk, sambil membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Karena melihat kiainya di dalam ruangan, Masud berdehem, mengisyaratkan minta izin masuk ke dalam ruangan itu. Dia hendak mengambil rokok seperti yang diperintahkan padanya. Ia pun sempat bertanya jawab dengan sosok Kiai Haji As'ad untuk sesaat. Dia lalu melanjutkan perjalanan kembali ke dekat pembangunan, untuk menyerahkan pesanan rokok Kiai As'ad, yang juga berada di sana. Demikianlah kisah-kisah karomah dari Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.